Assalamualaikum teman-teman, hai semua. Di videoku kali ini aku mau membuat roti keju yang lagi viral dari Mami Toko. Dan ini tuh enak banget rasanya, beneran lembut. Cream cheese-nya tuh rasanya nikmat banget. Buat teman-teman yang mau tahu gimana cara aku buatnya, yuk tonton terus videonya sampai selesai ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel aku, boleh di subscribe dulu ya, biar aku lebih semangat lagi buat video-video baru. Langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama ini aku mau membuat tangzong dulu, dan ini aku sudah siapkan 25 gram tepung terigu protein sedang, kemudian 100 ml air panas, dan ini aku masukkan bertahap untuk airnya, kemudian aku aduk-aduk hingga rata. Kalau semua sudah tercampur rata dan teksturnya halus seperti ini akan aku simpan ke dalam kulkas dulu sebelum aku gunakan. Selanjutnya kita siapkan mangkuk, kemudian kita masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian kita tambahkan 60 gram gula pasir, 30 gram susu bubuk, lalu 4 gram ragi instan. Semua bahan ini akan kita aduk hingga rata. Kalau sudah, kemudian kita masukkan 3 butir kuning telur, aduk kembali. Tambahkan 100 ml susu cair, ini aku gunakan susu UHT. Dan ini aku masukkan bertahap ya, kemudian aku aduk sebentar. Lalu aku tuang lagi untuk susunya. Kita aduk kembali. Nah, ini sisa sedikit aku masukkan semua. Lalu ini aku aduk kembali. Kemudian kita masukkan tangzong yang sudah kita simpan ke dalam kulkas. Ini keadaan dingin ya. Nah, kalau sudah, ini akan kita aduk hingga rata. Oh iya, buat teman-teman yang sudah subscribe dan dukung channel aku ucapkan terima kasih ya. Semoga kalian selalu dilimpahkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya, selalu diberikan kesehatan, dan selalu diberikan kebahagiaan. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kemudian ini akan kita mixer. Kita mixer kurang lebih selama sekitar 5 menit hingga setengah kalis. Dan untuk cara memixernya seperti ini ya, kita dorong ke bagian depan. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita tambahkan 30 gram margarin. Kalau teman-teman mau pakai butter juga boleh, atau samaan seperti aku pakai margarin juga boleh. Kemudian tambahkan sedikit garam, lalu ini akan kita mixer kembali sampai benar-benar kalis. Dan untuk memixer ini aku gunakan waktu kurang lebih selama 15 menit sampai 20 menit. Setelah kurang lebih 20 menit, adonannya ini sudah kalis. Kemudian kita matikan mixer. Sebelumnya kita olesi dulu tangan kita menggunakan margarin supaya tidak lengket. Ambil sedikit adonan, dan jika adonan sudah membentuk window pane atau pada saat kita rentangkan dan membentuk lapisan tipis yang tidak mudah robek, ini tandanya sudah kalis dan bisa segera kita bentuk. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian adonan ini akan kita pindahkan ke meja kerja yang sudah aku lapisi dengan silikon seperti ini. Lalu adonan ini akan kita bagi menjadi 10 bagian, dan kalau aku timbang hasil dari adonan ini kurang lebih 632 gram.
Nah, ini adonannya sudah aku bagi rata menjadi 10 bagian, kemudian akan kita bentuk bulat dan kita letakkan di atas paper case. Ambil satu bagian, kemudian ini akan kita bentuk menjadi bulat. Kalau teman-teman mau ngikutin cara aku yang sederhana seperti ini boleh ya, atau mau di rounding juga boleh. Dan kalau sudah berbentuk bulat seperti ini, jangan lupa di bagian belakangnya dicek dulu ya, benar-benar sampai tertutup rapat. Lalu ini akan kita letakkan di atas paper case seperti ini. Kemudian kita sisihkan. Aku kasih contoh sekali lagi, kita ambil satu bagian adonan, kemudian ini akan kita bulatkan. Aku simple aja ya caranya seperti ini. Nah, kalau sudah mulus dan berbentuk bulat, tinggal kita letakkan di atas paper case. Dan seperti ini hasilnya, semua sudah aku bentuk, kemudian ini akan kita istirahatkan kurang lebih selama 45 menit atau sesuaikan dengan suhu dan kondisi cuaca di rumah teman-teman masing-masing. Dan sambil menunggu kita mau buat isian cream cheese-nya, dan ini aku sudah siapkan 160 gram cream cheese. Kemudian kita tambahkan 50 gram gula halus. Lalu kita tambahkan 1 saset susu kental manis. Tambahkan 100 gram margarin, teman-teman boleh menggunakan butter atau sama dengan aku menggunakan margarin. Kalau sudah, kemudian bahan ini akan kita mixer sampai benar-benar tercampur rata dan teksturnya itu creamy serta berubah pucat dan berwarna putih seperti ini. Nah, kalau sudah kita matikan mixer, kemudian ini akan kita sisihkan. Lanjut ke adonan roti yang sudah kita istirahatkan tadi, dan ini selama kurang lebih 45 menit adonannya sudah mengembang 2 kali lipat, dan ini sebelum kita oven akan aku olesi dengan susu cair sedikit di bagian atas supaya nanti tidak kering. Di tahap ini teman-teman jangan lupa sudah panaskan oven ya. Setting oven menggunakan api atas bawah dengan suhu 180 derajat. Dan ini rotinya siap untuk kita oven. Oven sudah aku panaskan kurang lebih 10 menit sebelum aku gunakan. Kita akan oven kurang lebih selama 15 menit. Setelah kurang lebih 15 menit, ini rotinya sudah matang, kemudian akan kita keluarkan dari oven dan akan kita dinginkan terlebih dahulu sebelum kita isi dengan cream cheese. Dan setelah agak dingin, rotinya ini akan aku ambil satu, kemudian bagian atasnya ini akan aku lubangi menggunakan gunting seperti ini ya. Kalau teman-teman mau pakai sumpit juga bisa. Kalau sudah, kemudian akan kita isi dengan cream cheese. Untuk cream cheese-nya ini aku sudah masukkan ke dalam plastik segitiga ya. Kemudian ini akan kita semprotkan hingga penuh sampai benar-benar bagian pinggir-pinggir ini full dengan cream cheese ya. Nah, seperti ini menurut aku sudah cukup. Lalu bagian atasnya aku beri sedikit aja cream cheese. Kemudian ini akan kita ratakan menggunakan spatula seperti ini. Setelah itu bagian atas akan kita beri topping keju parut. Untuk keju parutnya ini aku gunakan keju cheddar sebanyak 160 gram. Dan untuk toppingnya ini bebas aja ya. Kalau teman-teman mau lebih banyak kejunya boleh ditambahkan lagi. Dan hasilnya seperti ini, aku kasih contoh sekali lagi ya. Kita ambil satu roti, kemudian bagian atas ini akan kita lubangi dengan gunting seperti ini. Lalu akan kita isi dengan cream cheese. Ini aku semprotkan sampai penuh. Kalau sudah cukup isian, bagian atasnya ini akan kita beri cream cheese secukupnya aja, kemudian kita ratakan dengan spatula seperti ini. Selanjutnya kita taburi topping dengan keju parut. Dan hasilnya seperti ini, full topping bagian atas keju parut. Kalau teman-teman suka dengan keju boleh ditambahkan lagi. Setelah semua aku beri topping dan isi, hasilnya seperti ini. Sekarang aku mau cobain dulu gimana rasanya roti yang sudah kita buat tadi. Dan ini aku belah jadi dua untuk rotinya. Aku mau lihat tekstur krimnya seperti apa. Dan hasilnya seperti ini, melimpah banget isiannya ya. Dan ini sangat lumer. Sekarang aku mau cobain dulu, bismillah.
Rasanya enak banget, rotinya tuh empuk dan lembut, krimnya juga enak banget, perpaduan dari gurih dan manis ini pas banget menurut aku. Recommended buat teman-teman, silahkan coba di rumah ya. Dan kalau teman-teman mau kasih gift buat teman-teman kantor, boleh dikemas menggunakan kertas roti. Dan ini aku cari di daerah aku tuh nggak ada kertas roti ya. Jadi aku pakai kertas yang bungkus nasi. Tapi ini oke kok menurut aku. Cara melipatnya juga sangat mudah. Kita ambil satu roti, kemudian kita letakkan di bagian tengah-tengah kertas. Lalu ini kita lipat bagian kanan ke kiri dan bagian kiri ke kanan. Lalu bagian ujung dan bawah kita lipat ke bagian tengah. Dan ini setelah kita lipat rapi, kemudian kita sematkan stiker terima kasih seperti ini. Buat teman-teman silahkan coba di rumah ya. Semoga video aku bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video baru dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum.